kayak strict rules gitu misalnya. Tapi ta'aruf nih ya cuma prinsip-prinsipnya aja. Kalau prinsipnya tadi tidak berzina, mengenal. Lalu terus kemudian ketika itu dia bisa cocok, match. Sebenarnya persis kayak Kalau tradisi-tradisinya kayak misalnya ada beberapa kan yang alirannya ketemu sama orang tua di hari keberapa, terus harus apa? Kalau tradisi-tradisi itu sama sekali itu nggak ada. man-made berarti semua itu. Itu man-made. Jadi sekarang banyak standar-standar ta'aruf yang diciptakan manusia sendiri. Betul. Even kayak jalan-jalan harus ada orang tua, itu juga ciptaan manusia. Yang penting nggak Nggak ada berduaan, fisikal. nggak ada fisikal, nggak berduaan. Nah dia mau sama orang tua, mau sama adiknya, mau sama bapaknya boleh. Emang waktu di Nabi Muhammad ta'aruf, maksudnya dekat sama istrinya itu nggak ada fisikal juga? Nggak ada fisikal. Ada tulisannya gitu di Al-Quran? Di dalam Islam wala taqrabu zina tadi jangan mendekati zina itu termasuk fisikal. Jangan mendekati zina tuh termasuk berdua-duaan. di satu Iya. tempat. Apakah mungkin tafsirnya zina dulu sama zina sekarang beda? Iya. Itu dimungkinkan. Hanya saja ulama sampai sekarang sih masih sepakat sih. Iya, iya. Bahwasanya zina itu adalah masuknya kelamin laki-laki ke kelamin perempuan. Oh iya itu. Itu adalah iya. zina. Yang Tapi kalau bukan- yang physical bukan touch hubungan. Iya, kalau nggak dengan tangan. Nah, itu yang dinamakan dengan takrobu, mendekati. Oh. Gitu. Karena setelah pegangan tangan pasti Iya. pengen pegang yang lain. Tanya sama ahlinya nih. Iya, benar. Tapi Semua sebenarnya dimulai dari pegangan tangan biasanya. Dari pegangan tangan jadi yang lain yang pegangan. Masa pegang kening ya? Iya. Gimana? semua Kan, berawal Bella? dari mata. Iya. Nah, itu bener. malah. Itu lebih bahaya. Itu keren banget. Itu keren banget. Itu benar. Nah, ini zina dalam zina dalam arti maknawi itu adalah pandangan mata. Pacaran tutup mata. Atau gimana? Nggak, nggak, kalau maksud misalnya semua dari mata, berarti waktu ta'aruf takutnya kan jaga pandangan kan. Ornella. Lu ekstrim Ornella. banget. Kausalitas lu tuh. Iya, Ornella. Enggak, jangan lukat di mata doang terus tadi obrolan sebelumnya lukat. Itu kenapa harus tetap ada orang ketiga. Kenapa? Kalau ada orang ketiga akan terjadi itu sangat minim. Iya. Karena ada orang lain akhirnya kan yang Iya. menjaga itu jangan nggak boleh lu, nggak boleh. Iya. Jadi benar gitu sih. loh. Aku coba untuk sedikit clarify dikit ya. Memang betul ada hadis yang mengatakan gini, kata Rasul, zinanya mata adalah melihat. Tapi bukan berarti aku nggak bisa melihat kan. Contoh misalnya kayak gini. Di setiap podcast kadang-kadang ya, apalagi aku podcast sama perempuan-perempuan yang dalam tanda kutip. Iya, ada itu komen aku lagi. pasti langsung dikomenin. Iya. Iya. Jadi contoh ya, ketika aku podcast sama Feren Ornella ini 1 tahun, nggak pernah ada yang bilang gini, Ustadz tundukkan pandangan gitu, nggak pernah ada Iya. tuh. Tapi begitu aku podcast sama Kak Zola atau Ray Lil Black, Nurai. jadi dia ada satu pemain dewasa, film dewasa terkenal banget, terus pakai kerudung, hijrah masuk Islam. Oh iya. Nah, terus aku pernah podcast sama dia. Itu langsung bilang, Ustadz matanya, Ustadz matanya, Ustadz. Jadi pikir mereka menundukkan pandangan tuh benar-benar aku ngomong dengan Kak Zola gini ya Kak Zola. Gak gitu juga ceritanya gitu maksudnya. Artinya nah di titik itu zina mata memang melihat, tapi bukan setiap melihat perempuan lantas seorang laki-laki jadi berzina. Oke. Tapi maksudnya melihat yang dalam tanda kutip dinikmati secara seksual. Oke. Tapi berarti sebenarnya konsep zinanya itu sendiri dalam Al-Quran itu berarti seks kan, penetration. Iya, sex kan? penetration, Oke. betul. Benar. Tapi kalau misalnya cuma holding hands dan lainnya, Ya, itu tidak termasuk ke zinanya, tapi Oke. termasuk ke Mendekati. Dekati. Tapi semua bisa jadi mendekati nggak sih? Kayak takabur. Gue jadi mikir Kayak apa itu Amin, tafsir. Iya, kalau Betul. misalnya cuma gandengan tangan tapi kita nggak ada niat zina pun kan harusnya sah-sah aja. Nah, di titik itu kata-kata lu betul, tapi harus diuji nih dalam kejadian. Oke. Karena dalam kejadian holding hands itu hanya bisa jadi tidak berniat untuk zina kalau dia sudah menikah. Iya. Menurutku ya. Karena Gimana? jadi gini, kalau ada orang yang sudah nikah, biasanya justru jarang ketika mereka keluar pegangan tangan tuh. Karena udah biasa banget kan. Pengalaman pribadi ya. Istri saya lihat, istri saya tersenyum. Iya kan? Jarang pegangan tangan. Iya. Tapi ketika pacaran, pegangan tangan tuh jadi sesuatu banget. Karena aku secara pribadi, karena aku laki-laki, aku ngerti apa yang bisa diakibatkan oleh physical touch. Karena laki-laki, apalagi ketika dia belum, mohon maaf ya, nih kita sampein aja. Orang udah nikah, itu dia sudah berhubungan sama istri. Alias secara libido dia turun. Oke. Iya. Testosteronnya juga turun, Iya. gitu kan ya. Artinya dia tidak senafsu itu dengan perempuan. Makanya dia bisa lebih stabil ketika ketemu dengan perempuan. Tapi lu bisa bayangin 30 tahun atau 20 tahun misalnya, dia mengalami gimana ngomongnya? Dia tidak
pernah berhubungan tuh. Gitu. Itu dipegang aja langsung mandi wajib dia bisa tuh. Tapi oke, itu ibaratnya kan harusnya bisa dikontrol diri sendiri nggak sih, Yes. Us? I mean kayak ibaratnya kamu betul. emosi, kamu nggak bisa dong Betul banget. salahin diri kayak, Iya. oh aku memang orangnya emosian, Iya, kamu harus betul. terima aku. Tapi kan harus bisa kontrol diri. Itu dia sama sulit halnya banget. sama kayak, Laki-laki. Iya. Itu mereka kan perlu Itulah diuji. Itu benar. Harusnya kita ngontrol diri. Benar. Iya. Tapi kan nggak semua orang bisa itu. Makanya dikasih batasan-batasan untuk menolong lu mengontrol diri. Mungkin kalau seluruh masyarakat dunia udah lebih dewasa dan bisa mengontrol diri, mungkin baru sedikit berubah. Mungkin. Tapi Mungkin. kan pada apa sekarang? Jadi ngelihat- kenyataannya kan angka free sex naik terus. Gitu aja. Berarti kan emang Iya. kontrol diri itu nggak ada kan, segitu batasannya udah jelas. Jadi lebih pada gini sih menurutku, karena di dalam Islam seks itu kan adalah semacam kayak bagian daripada keinginan manusia ya. Kalau misalnya dia tidak dipenuhi, nggak apa-apa sih, cuma menderita. Tapi seks itu sunnah kan? Seks itu termasuk di dalam Islam bukan tidak dikatakan sunnah sunnah sih, tapi tadi keinginan yang kalau disalurkan pada yang benar itu jadi pahala. Nah artinya itu benar-benar kalau ditahan itu stres banget tuh laki-laki tuh. Nah artinya kalau misalnya contoh ya, kalau ada perempuan misalnya di depan kita sudah misalnya kita pegangan dan segala macam, itu kan libido kita naik tuh. Nah itu makin naik, makin susah dikendaliin. Nah cara pengendalian dirinya seperti yang lu bilang tadi, dia mundur dari situ karena dia nggak akan bisa handle itu. Karena laki-laki itu kalau sudah misalnya ya, orang bilang laki-laki itu tombolnya satu doang. Perempuan tombolnya banyak tuh. Iya. Jadi kalau misalnya perempuan mau naik ya libidonya itu harus tombolnya banyak. Iya, Lewat pendengaran, lewat terus kemudian suasana dan kalau laki-laki cuma satu. Bayangin aja dia udah bisa naik. Iya. Nah problemnya kalau dia sudah misalnya ya contohnya sampai di titik, aku nggak tahu laki-laki yang lain sih. Nah, artinya mendingan kalau misalnya kita menghalangi itu ya lebih baik laki-laki dikontrolnya dengan cara tadi tidak physical touch kalau di dalam Islam sih. Gitu. Oke. Tapi Sebenarnya. balik-balik lagi tuh sebenarnya the way Pengendalian you control diri. yourself. pengendalian diri sih. Makanya Soalnya, iya balik-balik lagi Iya. kadang kita nggak bisa melihat hanya dari sisi laki-laki dan sisi perempuan. Perempuan tuh libidonya juga kan tinggi Iya, sebenarnya. kamu setuju sih. Benar. Tapi kadang ada yang memang Kamu mereka setuju? bisa kontrol. Enggak, maksudnya kayak ada yang enggak Iya. gitu. Actually Ustaz selama ini tuh doktrinnya kayak laki-laki pasti libidonya tinggi. iya kalau tinggi Iya, nggak bisa percaya. kontrol jadi Iya. Karena caranya doi kayak- laki-laki. Iya. Iya maksud aku itu ibaratnya kayak sama nyalain cewek kayak marah-marah sebelum mens karena itu kan benernya hormon kan tapi Oke. kayak kalian nyalain ya harusnya kamu bisa kontrol emosi kamu dong gitu-gitu padahal itu kan hormon gitu loh. Aku tidak Kayak marah sih saling sama menyerang. orang-orang ini. Nggak, tapi maksudku poinku adalah harusnya itu pengendalian diri. Aku sepakat. Dan ternyata aku pernah baca satu buku psikologi populer juga. Benar. Karena perempuan tombolnya banyak. Begitu libidonya naik, itu susah dimatiin. Lebih parah daripada laki-laki. Itu kasusnya sih. Jadi ada buku judulnya Why Men Can Listen and Women Don't Read Maps. Nah di situ disampaikan bahwasanya secara otak itu perempuan itu kalau sudah libidonya naik itu susah banget dimatiin. Jadi contoh ya, yang banyak terjadi dalam kasus yang dicurhatkan ke aku ya, laki-lakinya dulu yang mulai. Tapi ketika laki-lakinya mau berhenti, perempuannya nggak bisa berhenti. Benar. Nah itulah kenapa. Benar. Artinya gini. Benar. Artinya aku terima justru bahwa saya contoh kayak mens itu misalnya kayak ada perbedaan hormon dan segala macam. Aku sangat menyadari itu. Nah laki-laki juga sama di titik itu. Agak sulit bagi dia untuk mengendalikan kalau dia sudah nafsu tuh. Nah jadi sebenarnya pengendaliannya bukan sebelum nafsu tapi bukan setelah nafsu tapi sebelum. Gitu. Sebenarnya kita bisa konklusikan ta'aruf itu basically pacaran tanpa dosa. Iya, benar sih. Udah, itu kita simpelkan di situ aja kali ya. Soalnya kalau Tanpa tradisi zina. Tanpa zina, tanpa dosa. tanpa dosa ya. sebenarnya. Karena zina kan masuk dosa gitu. Ya, loh. part of it. Ya kan, termasuk modern dating mungkin sekarang memperbolehkan sedikit white lie Iya. sama itu. Kalau Iya, Islam betul. ya, kalau bisa Menurutku jangan lah. bagus banget sih kalau misalnya contoh ya di dunia Islam sendiri itu jadi satu jadi satu limitasi sebenarnya Kak Zola. Dengan orang yang cuma ada kayak Muslim Muslim date atau apa gitu namanya. Jadi ada apps date gitu yang akhirnya justru scam. Iya. Artinya justru karena dia memanfaatkan dalam tanda kutip Islam, akhirnya banyak hal-hal yang salah paham tadi justru kayak jadi pembenaran gitu maksudnya. Oh ini kan apps Muslim ya, jadi nggak apa-apa dan segala macam. Jadi udah pasti di sini orang-orang yang soleh nih. Padahal Belum digunakan untuk tentu. jadi itu untuk nyari orang-orang di bawah umur Wow. misalnya, atau terus nyari orang-orang yang kayak dijadiin korban dan nah justru harus ada yang bertanggung jawab. Jadi dia bukan hanya nyediain apps, tapi benar-benar bisa reading orang. Sehingga kayak disajinya tuh lebih less risk sebenarnya. Sama halnya juga kayak gini, kayak beberapa klien itu kan, my client tuh ada yang Chinese, banyak Chinese, dari beberapa
beraneka ragam agama gitu ya. Kayak tadi kamu bilang kalau misalnya di Christian itu kalau misalnya cuma satu ya udah sampai satu. Monogami. Nah, monogami. Jadi biasanya tuh aku selalu nanya ke mereka yang single, open nggak untuk divorce? Oke. Let's say misalnya kamu single, open nggak sama yang divorce? Oke. Let's say misalnya kamu Christian, ini based on my experience ya. Kalau kamu Christian dan mereka bilangnya kayaknya enggak deh gitu. Kenapa? Oke. Satu, either karena keluarga. Yang kedua, mungkin karena kan harusnya kenapa harus cerai kalau misalnya bisa dipertahankan. Oke. Itu hal-hal yang selalu aku dengar. Jadi Oke? value-nya dia. Iya, itu kan harusnya bisa dipertahankan dan karena kan pernikahan itu cuma sekali. Ya, tidak terceraikan. Iya, nggak boleh bercerai lah intinya. Menikah di agamanya saya itu nggak boleh boleh bercerai gitu intinya gitu. Jadi apapun yang terjadi ya memang harus dipertahankan. My next question adalah what will you do ketika punya pasangan? Satu, KDRT terus kerjaannya. Dua, selingkuh terus kerjaannya. Nah, tiga, pengedar mabok narkoba. terus kerjaannya. Masuk kartel nih. Pelan dong. Karena tiga ini nyambung sebenarnya. Iya. What are you gonna do? Ya. Bakal mempertahankan atau enggak? Ya. Kebanyakan mereka jawabnya adalah ya iya sih. So jadi banyak konklusif orang ya. yang memang mereka sebenarnya nggak tahu atau mereka clueless gitu. Yeah. I believe di agama manapun nggak ada yang ngajarin yang jahat. Yeah. Oke. Benar. Semuanya ada porsiannya masing-masing. Tuhan masing-masing juga ada. Sama kita di Muslim bukan berarti menggampangkan untuk based on my knowledge ya, menggampangkan untuk bercerai. Yeah. Tapi kalau memang itu sudah menyakiti diri, Betul. harus dikat. Gitu Tapi loh. itu sih Kak Zola, aku kesel banget ketika aku ketemu dengan orang kayak gitu. Karena kan banyak yang curhat ya. Karena banyak orang yang dibatasin oleh oleh semacam kayak dogma tapi yang gitu-gitu. salah. Iya. Aku pernah ketemu karena aku bilang 3 tadi tau nggak kenapa? Karena seks, drugs, crime ini kan satu ini ya, satu temenan ya. Jadi artinya kalau dia sudah KDRT, biasanya selingkuh. Kalau sudah KDRT dan selingkuh pasti minum. Atau pasti kalau tidak narkoba. Seks, drugs, crime. Ada kasusnya kayak gitu, udah seks, drugs, crime. Coba Kak Zola bayangin, dia jual perempuan juga. Coba bayangin. Dan aku tanya, itu aku bukan nanya, aku cuma bilang, ini cuma satu jawabannya, cerai. Cuma dia bilang apa? Aku nggak mau cerai. Kenapa? Cerai itu buruk. Cerai itu kan bukannya sesuatu yang dibenci dalam agama. Dibenci Tuhan apa-apa Dibenci Tuhan. gitu. Kayak tadi yang tadi Farhan salah paham tadi, ini kan dibenci. Lalu terus kemudian dia bilang, aku punya trauma karena aku menyaksikan ada orang yang bercerai. Terus kemudian aku ngeliat nggak bagus dan segala macam. Aku bilang, ini yang menurutku ya dogma yang salah dengan agama. Padahal di dalam agama justru dalam kondisi seperti itu sudah dalam tanda kutip wajib cerai. Karena udah menyakiti gitu loh. Yeah. Maksudnya makanya setiap orang tuh kan mereka punya penafsiran sendiri tentang agamanya masing-masing gitu ya. Penafsiran yang maksudnya nggak boleh cerai itu dalam hal apa? Ya, biasnya gitu. dia lah ya. Iya, mereka punya bias sendiri lah. Tapi biasanya tuh karena setiap orang itu mereka punya kesempatan kedua sebenarnya. Dalam arti kata buat yang mereka divorce. Yeah. Nggak akan ada orang menikah tujuannya untuk bercerai. Yeah. Itu nggak akan mungkin gitu unless mereka kawin kontrak. Ada yang pernah datang pada aku dan nikah 10 kali. Gimana? Terus dia bilang gini, Ustadz aku minta nasihat kenapa pernikahanku selalu gagal. Aku bilang kamu gak gagal sebenarnya. Kamu sudah berhasil menemukan resep untuk cerai. Jadi kalau kamu gak berubah, nanti kamu nikah lagi, kamu cerai lagi pasti. Dan benar dia nikah 11 kali dan cerai lagi. Karena pada akhirnya tidak ini ya, dia ngelihat cerai itu ternyata tidak. Menurutku dari awal dia sudah niatnya salah tadi. Oh iya. Jadi mungkin karena nggak ada matchmakers. Karena aku yakin kalau datang ke Kak Zola, mesti Kak Zola akan tidak mau meluluskan. Dikurasi dulu Iya, soalnya. betul. Ini Kadang kadang Oh dari niat awal udah salah berarti kan? Ya benar. Nanti aku spill namanya. Penasaran? Nanti dia pasti nanti Ustadz akan spill nama pasti gitu. Biasa gitu tuh dia. Pernah punya klien devout Muslim gak? ada. And how does that fit in ke modern dating? Gue penasaran itu sih. Iya, nggak kebanyakan sih sebenarnya mereka lebih fokusnya itu ke ini. Ada yang mereka no sex before marriage ya. Iya. Itu. Mereka mau itu sih mau agama apapun juga ada yang Ya, memang pasti, mereka ya. punya karena itu lebih prinsip kan. Iya, Prinsipnya benar. masing-masing. Benar. Jadi ya memang aku tinggal mencarikan orang yang memang punya respect dan Kriteria. values itu gitu loh. Hal yang pertama. Jadi kalau orang mungkin melihatnya adalah my job, ya udah cuman matchingin. Tapi sebenarnya more than that.
more than that. Iya. Ketika mereka udah dating, mereka cocok dan biasanya aku mesti ngecek lagi sama mereka gimana so far dan lain-lain gitu. Mas udah jalan belum, udah jadian belum, udah ada kalau belum kenapa dan lain-lain gitu. Iya. Jadi apa ya? Intinya adalah when you hire a matchmaker, it makes your life easier karena kamu masih bisa kerja kerjaan kamu mau ngapain segala macam, tapi ibaratnya ada orang yang memang bantu untuk nyari pasangan based on what are you looking for. Ya, menurutku lower the risk. Ya. Lower the risk, Dan itu worth time, worth money, and so on. Investment gitu. Tapi berarti kalau misalnya dia udah cocok nih, udah akhirnya oke, kami memutuskan bersama. Itu maintenance dari Casualnya berapa lama tuh? Buat Service garansi. Service berkalanya tuh masih ada gitu. Tergantung membershipnya, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Nah kemarin ini aku baru kemarin dikasih tau mereka baru 2 minggu lalu dipropose. Jadi cewek baru 2 minggu dipropose, dianya sebelumnya Christian, masuk Muslim. Jadi berubah Convert. settingnya. Iya, jadi gini, kalau kita mau cari pasangan, you have to be flexible. Bukan dalam hal yang contoh interest lah, tapi hal-hal yang memang Principle. deal breakers, principle itu penting. Dan you have to stick with it. Tapi kalau something to do with, kalau memang kamu tahu, contoh misalnya untuk menikah dengan beda agama gitu ya, buat kamu beda agama nggak masalah, buat keluarga pun ternyata nggak masalah, masih ada potensial. Tapi kalau misalnya ternyata kamu yang tipe mengikuti apa kata orang tua, nggak boleh harus kawin yang satu agama. Core value. Jangan coba-coba karena nanti ujung-ujungnya akan pisah gitu. Tapi kalau misalnya dari awal I'm open, because we never know, Kadang kita terlalu stick dengan rigid dengan tipe-tipenya kita sendiri. Sebenarnya masalahnya adalah di your mindset, bukan sebenarnya di kriteria yang dicari gitu loh. Mindsetnya yang stuck dengan gue cuma cocok sama orang umur sekian sama umur sekian gitu. Gue cuma cocok sama orang yang terutama zodiak deh misalnya, itu paling sering banget tuh. Aquarius cocoknya Dikit-dikit zodiak gitu. Pakai lagu Phil Collins tuh. Karena gue Cancer, gue nggak bisa sama A. Karena gue Cancer, gue nggak bisa sama ini. Kalau Karena Cancer bentar lagi mati berarti. Oke, mungkin Saya tidak setuju. Dan saya setuju itu segmen kita selanjutnya. mungkin izin last question. Last questionnya last mungkin question. Last question, oke. standar nggak realistis itu kayak gimana Kak Sola? Soalnya kan orang-orang sekarang banyak bikin standar-standar ya, which is kayak kita nggak tahu itu benernya masuk yang realistis atau enggak. Iya. contoh ya, aku punya klien yang aku sempat reject. Umurnya 45 tahun cewek. Pengen menikah sama Song Hye Kyo. Itu Anda. Tidak realistis. Tidak realistis. Ya. Realistis sih kalau memang bisa. Masa nggak bisa? Nggak ada link di situnya. Modal doa doang ya so far ya itu ya. Jadi umurnya itu 45 tahun. Perempuan, dia dulunya di US terus udah gitu balik. Dia di Surabaya. Terus mau mencari cowok yang satu karena dia belum menikah, jadi she prefer someone who's never been married, single. Terus yang sama-sama entrepreneur, oke. Terus mau dia itu divorce with or without kids, dia tetap nggak mau, oke. Terus no smoking, Masih IQ realistis so far? harus Chinese karena dia kebetulan Chinese. Masih realistis Udah. so far? Jadi so far masih realistis ya. Masih ada lah masih. Karena masih sama. Masih. Realistis dari sisi umur. Hah? Lihat dari umurnya. Pada waktu itu umurnya 45 tahun. Oke. Expecting only to meet someone yang single. Siapa yang single belum pernah 45 menikah tahun? gitu. Oke, jadi Bukan single doang, belum pernah menikah. belum pernah menikah. Bukan impossible, possible. Tapi Akan lama waktunya. Iya. Karena gini, semakin banyak tipe, chance-nya akan sedikit. Semakin banyak filter lah gitu. Nggak mau sama A, B, C, D, E, chance-nya harusnya banyak, berkurang nih. Nggak mau sama yang divorce, oke berkurang lagi. Maunya cuma umurnya batasannya dari umur sekian, oke berkurang lagi. Gitu. Maunya yang tingginya sekian, oke berkurang lagi. IQ di atas 150. Iya. Tapi ya butuh waktu aja. Dan kalaupun udah butuh waktu ketemu belum tentu match. Iya, saya setuju. Karena dan ada lagi Saya juga tidak setuju. Itu segmen kita selanjutnya. Pemikiran nikah itu scam. Iya, kenapa lu bilang nikah Ya itu udah scam? gini deh. Coba Lu ngobrol yang dulu memulai sama statement Kak itu, Zola. lu menjelaskan. Iya, Oke, coba. menurutku nikah itu scam karena kita dipaksa untuk berkomitmen pada satu orang, which is badan manusia itu bisa berubah. Kayak dalam keadaan apa? Maksudnya kita nggak bisa mengandalkan satu orang yang
manusia yang bisa berubah sewaktu-waktu gitu. Beda sama Tuhan kan. Kalau Tuhan kan nggak mungkin berubah gitu. Kalau Tuhan kita nggak Allah bahas. Subhanahu wa taala. Kan kita kan bahas manusia. Apalagi Ya. kalau misalnya di Islam kan boleh cerai, boleh nikah cerai gitu kan. Kristen nggak boleh. Iya, maksud Kristen lu. tuh nggak boleh. Jadi walaupun ini sepemahamanku ya, walaupun kayak udah di KDRT atau dan lain-lain tuh kita cuma bisa mendoakan dan memaafkan. Kayak gitu. Jadi seharusnya bisa. gitu ya? Iya, setahu aku nggak boleh cerai, setauku. Tapi Terakhir nggak tahu. kali ada kasusnya siapa tuh? Broken Strings. Oh, itu orang- Katolik. beda nggak sih itu? Bukan beda, itu kan dimanipulasi memang. Enggak, bukannya dibatalin pernikahannya. Iya, pada akhirnya iya, kan kurang paham. pernikahannya Iya, kan kurang tidak paham. bisa Itu tidak aku nggak diakui ngerti, kan. kurang paham kalau yang itu. iya, terus, Tapi terus, setahu aku kayak gitu. Jadi makanya aku merasa kalau misalnya nikah pun bisa cerai, berarti jodoh itu apa? Kayak kita nggak bisa, ya nggak bisa ngandalin manusia aja. Manusia yang terlalu berubah gitu loh. Di kepala lu jodoh itu the one yang sampai Iya, akhir. karena bahkan ada orang yang selingkuh ya, bahkan lebih awet daripada pacarnya sebelumnya gitu. Jadi dia selingkuh. selingkuhannya maksudnya. Iya, selingkuh. Misalnya si cowok selingkuh sama cewek lain. Iya. Terus malah sampai nikah sama selingkuhannya. Oh, nah, gitu. apakah itu bisa jadi jodoh? Oh. Jadi kan jodoh kan kayak terlalu Iya. Volatil. apa ya? Iya, Tidak kayak, stabil. Karena Premisnya jodoh itu satu memang lah. bukan satu. Keren banget. Jodoh itu bukan satu. Semuanya kan ada Langsung expired di ulti. expired date ya. Dalam arti kata at the end of the day kita pasti akan pisah. Either maut yang memisahkan atau kita cerai. Iya. Being realistis bener. Ada yang memang pernikahannya cuma sampai 3 tahun, Iya. 4 tahun. Jodohnya memang cuma sampai situ. Kenapa tidak dinikmati gitu ya? Iya, dinikmatin apa yang ada. Dan kalau memang enggak ya udah. Oh gitu. Jadi Bisa kayak cari lagi, santai aja ya gitu. nikah cerai. Tergantung. Dia mudah banget berubah. Oh gitu. Iya.